belakangan ini sudah terungkap. Diduga 5 anggota BPOM telah mendapatkan aliran dana dari Dr. Reza Gladys untuk mengkondisikan perihal produk Rebel Skin. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM sebelumnya sempat mengaku bersedia menjadi saksi ahli dalam sidang Nikita Mirzani. Namun kini tiba-tiba mendadak batal dan tolak permintaan Nikita Mirzani. Publik pun lantas bertanya-tanya, ada apa BPOM mendadak tolak jadi saksi di persidangan Nikita Mirzani? Nikita Mirzani melalui pengacara mengirim surat ke BPOM untuk hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 25 September 2025 mendatang. Pihak BPOM diharapkan hadir sebagai saksi ahli dalam perkara pencemaran nama baik hingga dugaan TPPU yang menyeret Nikita Mirzani dan sang asisten Mail Syaputra. Surat undangan dan tanggapan Profesor Taruna Ikrar ini pun diunggah oleh akun Instagram Nikita Mirzani. Diketahui sebelumnya, Taruna Ikrar sesumbar siap bersedia hadir ke meja hijau untuk memberikan penjelasan. Namun pada kenyataannya, kali ini kesediaan BPOM untuk memenuhi undangan Nikita Mirzani justru batal terrealisasikan. Taruna Ikrar mengaku undangan yang ditujukan ternyata bukan dari hakim, melainkan dari pihak pribadi. Hal ini membuat BPOM urung hadir sebagai saksi ke Pengadilan Jakarta Selatan. Aturan yang dimaksud adalah surat undangan yang diterima merupakan undangan pribadi. BPOM baru bisa menjadi saksi ahli jika diundang atau atas permintaan hakim. Taruna Ikrar mengaku telah memberikan keterangan dalam kasus tersebut sebelum kasus itu naik ke pengadilan, tepatnya saat pemeriksaan kepolisian. 2 hari tersebut membuat BPOM tak bisa berjalan memenuhi panggilan Nikita Mirzani. Menurutnya, lembaga negara tak akan bisa memihak pihak manapun, mereka akan berdiri tegak di tengah-tengah dengan berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Mengenai surat pengacaranya Nikita Mirzani telah disampaikan kepada POM. Tentu sebagai lembaga negara seperti janji saya, kita konsisten dengan janji itu, tapi karena ada aturannya. Aturan karena menjadi saksi itu bukan saksi pribadi, saksi lembaga. Lembaga memiliki aturan. Nah, kalau atas nama lembaga itu at least bukan permintaan pribadi, tapi permintaan hakim. Ya benar kan Pak, harus permintaan hakim. Nah, jadi seperti, dan yang kedua secara prinsip pada saat kasus ini digelar, sebetulnya Badan POM telah memberikan saksi ahli di kepolisian saat ini. Pantesan aja BPOM menolak untuk jadi saksi di persidangannya NM. Gak taunya ada 5 orang dari BPOM menerima aliran dana dari DRG. Menyala DRG, ya kan? Lihat dong, kita ini dari NM setia coy. Gak ada tuh yang dibilang buzzer-buzzeran, ya? Gak ada tuh yang dibilang koordinator buzzer, gak ada. Kita mah murni dari dalam hati ngedukung NM. Dan lagi, ya kan? Kita mah cuma satu, punya satu, cuma doa yang bisa kita berikan untuk NM, doa yang terbaik. Tanpa ada kayak gini-ginian, nggak ada kita. Meskipun kubu sebelah sering bilang tuh, oh cuma modalkan aqua gelas, nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Yang penting nama kita mah bersih. Pendukung NM lu mah bersih, nama-namanya nggak kayak lu. Pakai koordinator, buzzer segala lagi. Apalagi yang suka vokal di sosial media tuh, yang berkacamata, ya kan, si Betty Lavender. Ada juga yang laki-laki berkacamata tuh, yang pengen gerobak jorongan, yang suaranya B aja, yang mau banget jadi selebritis, yang katanya orang kampung tapi punya manajer ya suka-suka lu lah, ya tulang lunak. Terus apalagi ya, banyak gitu loh, banyak. Lihat dong kita kubu NM, murni 100% murni, realita itu fakta, ya kan. Informasi terupdate hari ini, wadidaw.
Beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengar bahwasanya produk Dr. Reza Gladys yang bernama Reboskin dinyatakan sebagai produk yang berbahaya oleh BPOM. Lalu Dr. Reza Gladys mengklarifikasi bahwa produk Reboskin bukanlah sebuah produk melainkan sebuah treatment. Sehingga BPOM pun meliris ulang dan menyatakan produk Reboskin aman untuk pemakaiannya. Waduh, gimana konsepnya ini? Kok bisa tiba-tiba dan ternyata fakta saat ini sudah terungkap. Diduga 5 anggota BPOM telah mendapatkan aliran dana dari Dr. Reza Gladys untuk mengkondisikan perihal produk Reboskin. Meledak enggak tuh? Dan saat ini pun pihak BPOM, tentunya Bapak Taruna Ikram, sudah menyatakan bahwa dirinya akan melakukan penyelidikan semakin mendalam terhadap 5 anggotanya tersebut, siapa saja yang mendapatkan aliran dana tersebut, dan beliau berjanji akan menindaklanjuti demi menjaga citra dan marwahnya BPOM. Dan ini pesan Miss Gosip untuk Dr. Reza Gladys. Dok, jangan menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi. Lebih baik berbenah agar mendapatkan nilai positif. Thank you. Waduh, meledak nggak tuh? Circle pertemanan kubu Reza Gladys mulai ambiar. Ya guys, diawali dengan mundurnya Miss Gosip yang tadinya gencar banget membela Reza Gladys. Sekarang giliran Sheila Saukia yang menyatakan diri mundur dari huru-hara kasus Nikita. Dia tidak ingin lagi ada keterkaitan dalam hal apapun di kasus ini. Ada apa ya guys? Apakah sedang mencari aman saja atau memang seperti yang dia katakan sedang fokus menata lagi hidupnya? Entah kenapa saya jadi sedikit kasihan dengan Reza Gladys. Dari raut mukanya sepertinya ada sesuatu yang mengganjal. Kayak dia itu pengen ngomong sebenarnya kalau ini semua bukan maunya dia. Dia maunya damai-damai saja. Saya kok ngelihat RG itu kayak sedang disetir, kayak lagi diarahin oleh seseorang. Dari rencana awal menelepon Mail, merekam suara dan membuat video, mentransfer uang, sampai membuat laporan. Kayaknya untuk seorang RG yang katanya sebagian banyak orang, yaitu pelongo-pelongo, kok bisa ya sampai merencanakan hal-hal seperti itu? Boleh dong kalau saya meyakini ada seseorang atau dalang di belakang semua ini. Padahal ya guys, kalau dari awal RG mau berdamai dan menarik laporannya, saya yakin kita akan bersedia kok. Lalu RG bisalah menarik semua produk yang overclaim-nya dan meminta maaf kepada para masyarakat Indonesia. Clear, masalah selesai dan nggak akan berlarut-larut menjadi kasus yang berkepanjangan ini. Dan untuk RG, apapun keputusan sidang nanti, yang pasti semua nggak akan bisa kayak dulu lagi. Kemungkinan besar bisnismu akan susah untuk bisa seperti dulu lagi. Harus lebih jeli dan teliti lagi dengan orang-orang yang saat ini ada di sekelilingmu, yang saat ini sedang memanfaatkanmu, ibarat ular di dalam selimut. Kira-kira siapa ya guys? Reza untuk direview oleh Nikita Mirzani itu yang baik-baik ya. Izin stage ya, ini nggak tahu di akunnya siapa seliweran di TikTok saya. Saya cuma mau menyapa salam kenal Ibu tim lawyernya NM yang terbaru ya. Saya cuma ingin memberikan saran sebaiknya sebelum melakukan pembelaan itu diperiksa dulu jejak digitalnya. Kan Ibu bilang tadi untuk mereview yang baik-baik. Faktanya setelah Nikita Mirzani itu mendapatkan sejumlah uang dari Dr. Reza atau pelapor, si Nikita Mirzani ini masih menjelek-jelekan, ya masih ngatain abu-abu, masih ngatain bla 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 macam-macam gitu. Dan aku kasih tahu juga ya sebaiknya lagi-lagi lihat jejak digitalnya. Si Nikita Mirzani ini mengenal Dr. Reza, bahkan pernah membuat program di salah satu televisi swasta gitu aja. Ya boleh aja membela, tapi membelanya dengan fakta dan data ya, jangan katanya-katanya. Belum main sosmed ya, atau nggak pernah mau ngeliatin si Nikita Mirzani sebelumnya. Sebaiknya dilihat-lihat dulu jejak digitalnya itu seperti apa. Peace. Kasus Nikita Mirzani sama DRG ini makin kesini, pihak DRG itu kok makin berisik ya guys ya. Yang terakhir di lewat FYP aku itu live-nya si Dr. Mufid atau suaminya DRG yang dia bilang kalau laporannya itu memang atas inisiatif atau atas saran si Nepos. Kan jadi ketahuan kan, makanya pihak DRG ini tuh kok makin kesini tuh makin berisik gitu loh. Setiap selesai sidang pihak mereka yang itu tuh paling berisik kalau aku bilang ya.
Kayak orang-orang ini tuh butuh validasi banget gitu loh kalau mereka itu bener. Yang mereka lakuin itu udah yang paling bener di dunia ini, kayak gitu loh. Padahal orang bodoh pun tahu kalau itu tuh kasus memang bukan kasus pemerasan. Jadi kenapa sih kalian itu pada berisik banget akhir-akhir ini? Heran.